tahun 2025 tidak hanya diwarnai dengan janji suci di pelaminan, tetapi juga guncangan hebat dari balik layar kehidupan para tokoh publik. Dari tuduhan anak biologis hingga pengakuan nikah siri yang memutarbalikkan fakta, jagat maya dibuat tak tenang oleh deretan isu yang menguji kesetiaan. Inilah 5 skandal asmara paling menggemparkan yang mewarnai tahun 2025, versi Cumi Top 5. Tahun 2025 menjadi ujian paling berat bagi ketahanan rumah tangga pasangan yang selama ini dikenal sebagai simbol keharmonisan, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Ya, semua bermula ketika seorang wanita bernama Lisa Mariana muncul ke ruang publik dengan pernyataan yang menggetarkan jagat maya. Tanpa keraguan, ia melayangkan pengakuan mengejutkan, mengklaim telah menjalin hubungan tersembunyi dengan Ridwan Kamil dan memiliki seorang anak biologis hasil hubungan tersebut. Secara medis dan hukum terbukti bahwa anak yang diklaim oleh Lisa Mariana sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan Ridwan Kamil. Seketika, beban berat yang menggelayuti pundak Ridwan Kamil selama berbulan-bulan seolah sirna. Raut lega terpancar jelas dari wajahnya. Ini bukan sekadar kemenangan hukum, tapi adalah kemenangan harga diri dan keutuhan sebuah keluarga. Kronologis kenal sama Pak RK itu, saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Kejadiannya tahun berapa, Pak? Awal kejadian? 2021 di bulan Mei. Ini bisa bercerita aja dulu Iya. sedikit biar kita tanya. Ya. Setelahnya itu Dari bulan Mei, lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang, diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran ya, gitu saat itu. Di Lidah Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya kan layaknya orang pacaran gitu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian. Saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya karena kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. Belum kering luka akibat sitnah Lisa Mariana, sebuah isu baru muncul ke permukaan dengan daya hancur yang lebih besar. Rumor perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan artis cantik Aura Kasih mendadak menjadi bola liar yang tak lagi bisa dikendalikan. Semua bermula dari unggahan akun-akun anonim yang mencoba menghubungkan titik-titik kehadiran keduanya di beberapa acara yang sama. Narasi, kedekatan khusus, mulai dibangun, diperparah dengan teori konspirasi netizen yang mencocoklogikan berbagai momen di media sosial. Meski Aura Kasih telah memberikan bantahan keras, namun publik yang haus akan sensasi terus menggulirkan isu liar ini. Lantas seperti apa pihak Aura Kasih dan juga Atalia Praratya menanggapi isu liar tersebut?
Sebetulnya kita juga nggak tahu ya kalau masalah yang dengan Pak Ridwan Kamil, tapi dari Mbak Ura sendiri bilang itu nggak benar semua. Jadi kita lagi coba kumpulin semua bukti-bukti yang ada. Kalau memang nanti kayaknya semakin parah ya beritanya, saya lihat inilah itu segala macam. Mungkin kalau kita udah cukup bukti semuanya, kita juga siap-siap mau ngelaporin orang yang bikin isu yang nggak benar itu. Jadi nggak benar itu semuanya yang dengan Ridwan Kamil. Saya juga lihat di itu ya, di mana, di sini, di situ, pokoknya itu semua nggak benar. Ya, terkait nama-nama yang tersebut itu kan sebenarnya spekulasi dari masyarakat kan. Akan tetapi dari pihak kami ya, karena kami sendiri yang membuat gugatan, kami pastikan itu nama-nama tersebut tidak ada siapapun itu. Intinya tidak ada pihak ketiga. Sangat sudah dipastikan tidak ada yang namanya pihak ketiga maupun pihak lainnya. Jadi di dalam isi gugatan hanya dua pihak. Satu pihak penggugat, dua pihak tergugat. Bab petir di siang bolong, sebuah tuduhan berat datang dari seorang wanita bernama Wardapina Mawa yang menyebut Inara telah merusak kebahagiaan berumah tangganya bersama pebisnis muda, Insanul Fahmi. Bukan sekadar tuduhan tanpa dasar, Mawa muncul dengan bukti yang membuat publik ternganga. Ia menyerahkan rekaman CCTV berdurasi 2 jam ke Polda Metro Jaya yang diduga merekam momen intim antara suaminya dan Inara Rusli. Lantas seperti apa polemik cinta segitiga tersebut? Jadi tadi saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan perzinahan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure inisial IR. Begitu. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik, jadi mohon semoga dilakukan sebagai seadil dan sebagai mestinya. Kak, berapa buktinya? Apa sih Kak? Bukti chat atau apa Kak? Buktinya ada CCTV. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa memang klien kami telah memiliki hubungan dengan saudara Insan Nur Fahmi, ya, atau saudara Insan. Ya, hubungan ini bermula diajaknya atau dikenalkannya saudara Insan itu oleh temannya inisial AQ, yang dimana AQ ini merupakan teman dari istri saudara Insan atau yang kita kenal Ibu Mawa ya. Datang membawa seorang untuk mengajak Ibu Inara atau klien kami berkolaborasi bersama untuk bisnis. Nah, perkenalan itu terjadi di bulan Juli tahun 2025 ya. Jadi di situ mulai kenalannya. Kemudian setelah perkenalan tersebut, saudara Insan sangat ingin berkomunikasi dengan klien kami, sering chat, sangat intens dan selalu menyampaikan ingin membantu bisnis yang klien kami sedang bangun. Di salah satu pertemuan itu, klien kami disampaikan bahwa saudara Insan waktu itu dia menyampaikan statusnya single ya. Jadi saudara Insan itu menyampaikan klien kami berstatus single. Karena mau gimana pun ini semua udah berjalan ya. Mau gimana pun ini semua udah berjalan. Jadi mau gimana pun aku sebagai laki-laki juga harus gentle, harus bertanggung jawab lah. Kalau misalnya orang Indonesia ini kan banyak banget yang mudah cerai, mudah ini itu apa semua segala macam, mau cerai, habis itu nikah lagi, cerai, nikah lagi. Menurut aku kayak
terlalu ini banget sih, kayaknya nggak baik kalau kayak gitu. Kalau menurut aku kalau bisa dipertahankan, aku berjuang sampai titik darah penghabisan pastinya. Kisah cinta antara Daehoon, pria asal Korea Selatan, dan Julia atau yang akrab disapa Jule, selalu berhasil membuat jutaan pasang mata iri. Namun, di penghujung tahun 2025, dongeng indah itu harus berakhir dengan cara yang paling menyakitkan. Bukan karena jarak, melainkan karena kehadiran orang ketiga yang meruntuhkan tembok kepercayaan mereka. Ya, usai Jule keciduk selingkuh, tak butuh waktu lama bagi Daehoon untuk mengambil sikap. Melalui sebuah pernyataan singkat yang penuh luka, Daehoon mengonfirmasi bahwa dirinya telah resmi melayangkan gugatan cerai terhadap Jule. Lantas seperti apa polemik antara Jule dan Daehoon? Kira-kira kalau misalnya kita rujuk, kalian marah nggak sih? Kalau gue sih mau sama Daehoon dan jagain Triona. Gue bakal berubah. Gue nggak bakal selingkuh lagi gitu. Yang membuat itu terjadi apa? Kenapa netizen menghujat dia? Apakah dia sudah berperilaku baik atau dia berperilaku buruk sehingga netizen jadi tidak suka sama dia? Kan orang kan akan lihat perilaku manusia, makanya itu penting untuk bisa mempunyai moral, kemampuan untuk membedakan baik dan buruk. Kalau nggak bisa, ya itu bahaya. Ngambil keputusan yang sebetulnya adalah sesuatu yang tidak baik. Ya enggak lah, normal aja orang harus berpikir. Apalagi dia pakai atribut agama, bahaya loh itu. Makanya bahayanya kalau pakai atribut agama, Anda berbuat buruk secara moral, itu buruk dianggap. Itu akan berdampak bukan hanya pada diri Anda, pada agama Anda. Maka hati-hati kalau menurut saya gitu. Jangan ngomong seenaknya, jangan bertingkah laku seenaknya. Di panggung musik, ia adalah legenda yang selalu berhasil menyentuh hati lewat lirik-lirik cintanya yang mendalam. Namun, di kehidupan nyata, Ari Lasso justru harus menghadapi kenyataan pahit yang jauh dari kata harmonis. Di akhir tahun 2025, simfoni cinta yang ia bangun bersama Dearly dikabarkan telah mencapai nada terakhirnya. Hubungan yang semula tampak tenang dan jauh dari gosip miring ini, kini meledak menjadi skandal yang menyeret nama sosok wanita lain, Aditya. Lantas S4 seperti apa polemik mereka? Apakah hubungan Ari Lasso dan Dearly kandas karena kehadiran sosok Aditya? Kenalnya kebetulan di Surabaya karena sama-sama satu satu kota dulunya, udah lama. Kenalnya juga udah lama. Udah lama. Tapi baru bermasalah istilah kasarnya baru sekarang kan. Iya, karena kan awalnya say hi kan, ini Aditya gitu. Aku jawab, ini siapa? Karena kontakku juga hilang semua kan. Terus dikatakannya, ini aku AL gitu. Berarti yang ngechat duluan itu emang dari AL ya, bukan dari Mbak Betul, Aditya ya? betul. Itu kalau boleh tahu kapan sih, Mbak? Tanggal 5 pertama kali, ya. Itu pertama kali komunikasi? Pertama kali tanggal 5. Kalau ajakan pertemuan ada beberapa kali, tapi belum sampai ketemu. Itu AL yang ngajak duluan, Mbak? Iya. Berarti menegaskan yang ngajak AL bukan kakaknya? Iya, saya dibentak-bentaknya lewat voice note. Nah, dibilang, kenapa kamu chatting-chatting AL gitu? Dari HP-nya, berarti Bukan, dari HP-nya AL, iya. Yang dibilang kegatalan itu semua dari HP-nya AL. Putusnya Mas Ari dengan Mbak Dearly itu karena saudari AT, ada klaim seperti itu. Nah, itu sangat mengganggu karena orang ini ya tidak semengganggu itu sebenarnya, ya kan? Tidak semengganggu itu sebenarnya untuk ya. Saya nggak bilang dia nggak worth it ya untuk hubungan mereka berdua. Di awal mungkin iya, karena ada reaksi di awal itu karena ada
chat pertama, kemudian ada reaksi itu segala macam, tapi itu case close. Nah, kemudian kan panjang nih, safari gitu kan, safari kayak gitu. Nah, kemudian ada patut juga ada unsur mengklaim bahwa putusnya Mas Ari sekarang karena si ini, enggak, seolah-olah seperti itu. Itu yang saat ini mungkin mengganggu, gitu loh, ya kan? Menurut, ya udahlah, kalau ngomong ntar salah lagi saya kan. Udah cukup. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam in-depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.